Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas minor direksi bab 5 mengenai koral teknik oleh Gordon Lem. Saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia paduan suara, yaitu diksi. Khususnya dalam dua bahasa utama yang paling sering digunakan oleh paduan suara, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Latin. Kita akan membahas beberapa bagian, dan bagian pertama adalah mengapa diksi itu sangat penting. Kita semua tahu bahwa dalam bernyanyi paduan suara, bukan hanya nada dan harmoni yang penting, tapi juga bagaimana kita menyampaikan teks secara jelas dan bermakna. Namun, tantangannya adalah ketika kata-kata itu dinyanyikan, apalagi dalam harmoni yang rumit, seringkali maknanya menjadi kabur. Disinilah peran diksi. Diksi membantu menyatukan antara teks dan musik secara seimbang, membuat nyanyian bukan hanya indah tapi juga bisa dipahami dan menyentuh. Bagian kedua, diksi bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, banyak persoalan muncul karena vokal yang sering diperpanjang dalam bernyanyi, sementara konsonan jadi tidak terdengar. Kuncinya adalah vokal harus seragam dan konsonan harus jelas. Penggunaan simbol fonetik atau IPA (International Phonetic Alphabet) menjadi alat bantu penting dalam pelatihan. Dan yang tak kalah penting, penyanyi harus menyanyikan dalam aksen yang netral, bukan berdasarkan logat daerah. Bagian ketiga, kita berbicara tentang bagaimana cara membentuk vokal. Vokal yang baik lahir dari 3 hal utama. Yang pertama adalah rahang yang rileks dalam bernyanyi. Yang kedua adalah lidah yang santai. Dan yang ketiga, ruang yang cukup di mulut. Masing-masing vokal seperti A, E, I, O, dan O memiliki posisi mulut yang berbeda. Misalnya vokal A membutuhkan mulut terbuka lebih lebar, sementara E justru mulut lebih tertutup. Bagian keempat adalah modifikasi dan pewarnaan vokal. Dalam situasi tertentu, vokal bisa dimodifikasi. Misalnya pada nada tinggi, vokal A bisa dimodifikasi menjadi AU agar lebih nyaman dan tetap indah. Pewarnaan vokal juga membantu menambah ekspresi dan kedalaman suara. Tapi ingat, semua modifikasi ini harus dilakukan secara seragam oleh seluruh anggota paduan suara. Bagian kelima adalah konsonan dan kejelasan teks. Walaupun vokal memberi keindahan suara, konsonan yang bersih itulah yang membawa makna. Konsonan seperti S, R, dan D sering bermasalah. Misalnya S bisa terlalu nyaring dan R sering terlalu ditekan. Dan satu hal yang sangat sering diabaikan oleh vokal netral squa seperti bunyi dalam kata above. Bunyi ini sangat penting dan harus tetap ada walaupun tidak ditekankan. Bagian keenam, kita berbicara tentang gaya diksi marcato dan legato. Ada 2 gaya diksi utama dalam paduan suara. Yang pertama adalah marcato,
yang tegas dan tajam cocok untuk bagian-bagian yang bersifat pernyataan. Legato yang halus dan mengalir cocok untuk bagian-bagian yang ekspresif dan lembut. Seorang dirigen perlu peka memilih gaya diksi yang sesuai dengan karakter musik dan teks. Bagian ketujuh, kita berbicara tentang penekanan kata dan aliran teks. Dalam menyanyikan teks, tidak semua kata memiliki tekanan yang sama. Penekanan yang tepat memberi makna dan ekspresi yang lebih dalam. Misalnya dalam kalimat "Make a joyful noise unto the Lord", kata-kata make, noise, dan Lord perlu ditekankan lebih. Dengan memberi perhatian pada penekanan kata, paduan suara bisa membentuk frase musik yang hidup dan menyentuh. Bagian 8, kita berbicara tentang diksi dalam musik polifonik. Dalam musik polifonik, terutama karya Renaissance atau Barok, awal teks sering tidak terdengar jelas karena banyaknya suara yang saling bersilang. Tapi justru keindahan musiknya terletak pada interaksi suara itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menyanyikan karya seperti ini, yang terpenting adalah keindahan musikal dan penyampaian makna secara keseluruhan, bukan hanya kejelasan kata per kata. Bagian ke-9 adalah pelafalan bahasa Latin. Bahasa Latin memiliki keistimewaan, vokalnya murni dan tidak berubah-ubah. Tidak ada diftong, tidak ada akhiran tambahan. Yang digunakan adalah pelafalan Latin gerejawi atau Italian Latin. Contohnya, A selalu dibaca A, I selalu dibaca E, O dibaca seperti AO, dan tidak boleh berulang jadi diftong. Kalau aturan ini diikuti dengan disiplin, maka suara paduan suara akan terdengar lebih bersih, bulat, dan musikal. Penutup dari saya adalah diksi bukan sekedar pelafalan, tapi adalah seni menyampaikan makna dengan keindahan dan kejelasan. Dengan diksi yang baik, musik menjadi lebih hidup, lebih dalam, dan lebih komunikatif. Semoga melalui pemahaman materi ini, kita semua semakin dimampukan untuk menyampaikan bukan hanya nada, tetapi juga pesan dan jiwa dari setiap lagu yang kita nyanyikan. Demikian presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.